Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunamalia, NIM 104. Di sini saya akan membuat ERD di dia. Ini merupakan tugas asistensi modul 2. Dan ini dianya. Pertama, kita membuat entitasnya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 8 entitas. Kita buat 8 entitas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu setiap entitas diberi nama. Yang pertama yaitu entitas buku dan mahasiswa. Buku, mahasiswa, buku ilmiah, komik, dan jurnal ilmiah. Buku ilmiah, komik, dan jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah. Lalu buat entitas rekap peminjaman, petugas, dan inventaris perpus. Pinjaman, petugas, dan inventaris perpus. Petugas dan inventaris. Setelah itu kita buat entitas inventaris perpus. Inventaris perpus. Ini. Setelah membuat entitas, lalu buat atributnya. Di dalam atribut buku ada ID buku. Lalu nama buku, lalu konektorkan ini. Di dalam entitas mahasiswa ada beberapa atribut yaitu NIM, nama, gender, tanggal lahir, dan alamat. Langsung klik atributnya. NIM, nama, gender, tanggal lahir, dan alamat. Lalu konektorkan mahasiswa dengan NIM, mahasiswa dengan nama, ini. Entitas buku dan mahasiswa memiliki hubungan buku dipinjam oleh mahasiswa yang kardinalitasnya yaitu many to many. Jadi habis ini kita buat relasi dipinjam. Konektorkan gini. Ini lagi ke mahasiswa. Di dalam
relasi dipinjam, terdapat 3 atribut, yaitu ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. Konektorkan relasi dipinjam ke ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. Ini hubungan kardinalitasnya kan many to many. Di sini many to many. Setelah membuat hubungan antara buku dan mahasiswa, kita buat hubungan antara buku dan buku ilmiah, komik, jurnal ilmiah. Ini merupakan jenis dari buku, entitas buku ini. Coba segitiga kebalik seperti ini. Isi konektorkan. Di dalam entitas buku ilmiah terdapat 3 atribut, yaitu ISBN, tahun, dan penulis. ISBN, tahun, dan penulis. Konektorkan lagi. Nah, ini hubungkan. Di dalam entitas komik terdapat 2 atribut, yaitu penulis dan volume. Penulis dan volume. Sini. Penulis dan volume. Konektorkan lagi. Ini dengan ini. Nah, di dalam entitas jurnal ilmiah terdapat 2 atribut, yaitu volume dan isu. Kita buat sini volume dan isu. Isu. Konektorkan. Nah, setelah selesai membuat atribut dari buku ilmiah, komik, dan jurnal ilmiah, selanjutnya membuat relasi dicatat. Sini, duanya dipinjam. Dicatat. Lalu konektorkan ke sini. Biar rapi. Di entitas rekap peminjaman
ada dua atribut, yaitu ID rekap dan tanggal rekap. ID rekap dan tanggal rekap. Konektorkan lagi. Itu pun juga ini. Setelah membuat rekap peminjaman, itu buat relasinya, yaitu direkap. Peminjamannya direkap oleh petugas. Ini. Direkap. Bukan. Ini. Setelah itu buat atribut dari petugas, yaitu ID petugas, nama, dan alamat. Ada 3 atribut. ID petugas, nama, dan alamat. Langsung konektorkan. Juga alamatnya juga konektorkan. Nah, di sini ada kardinalitasnya, yaitu many to many. Direkap peminjaman dan dipinjam. Di sini. Setelah itu buat kardinalitas dari rekap peminjaman ke petugas, yaitu one to one, 1 ke 1. Ini 1 ke 1. Dan ini ada relasinya di sini. Antara petugas yang inventaris perpus ada relasi. Yaitu mendata. Hubungkan lagi. Kan agak muat. Agak ke atasan. Di dalam ini. Di dalam entitas inventaris perpus dapat pada atribut, yaitu kondisi, tanggal beli, nama barang, dan ID barang. Ada 4 atribut. Kondisi, tanggal beli, nama barang,
dan ID barang. Konektorkan masing-masing atribut ke entitasnya. Nah, setelah selesai, buatlah kardinalitas dari petugas ke inventaris perpus ini, yaitu one to many. Sini, one to many. Ini. Dan juga bisa, tapi kebanyakan pakai ini. Nah, setelah itu, setelah membuat semua entitas ini, kita buat kotak seperti ini. Seperti apa? Nah, ini. Properti. Oke, nah seperti ini ya. Tekan dikit. Nah, begini. Lengkap semua kan. Dari buku dipinjam oleh mahasiswa. Lalu buku tadi yang telah dipinjam oleh mahasiswa dicatat di dalam rekap peminjaman yang direkap oleh petugas. Lalu petugas mendata di inventaris perpus. Di sini buku memiliki beberapa jenis, yaitu buku ilmiah, komik, dan jurnal ilmiah. Ini untuk tampilannya. Setelah membuat tampilan dari dia seperti ini, saya akan membuat dari nomor 2 ini, konvensikan RD ke model relasional, dan itu dibuat di Power Design. Sini pertama buat entitas buku. Jadi kan membutuhkan 8 entitas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus entitas pertama tadi yaitu buku. Atributnya ID buku, gunakan integer. Yang kedua, nama buku. Terima aja. Nama buku. Tipe datanya
varchar 20. Seperti ini. Identifikasi ID buku. Nah, ini merupakan primary key. Oke. Ini. Nah, setelah membuat entitas dan atribut dari buku, yang kedua yaitu membuat entitas dari mahasiswa. Apa saja atributnya? Nah, ini ada name, nama, gender, tanggal lahir, dan alamat. Kan name tipe datanya yaitu integer yang merupakan primary key-nya. Yang kedua yaitu namanya, nama, tipe datanya varchar 20. Yang ketiga gender, tipe datanya varchar 20. Tanggal lahir, untuk tanggal lahir lahirnya pakai setelah tanggal lahir alamat. Varchar 20. Identifiernya yaitu name tadi. Name sudah. Ini dokumennya. Nah, hubungan dari buku dan mahasiswa yaitu many to many. Sambungin gini. Relasinya yaitu dipinjam. Untuk kardinalitasnya yaitu many to many, banyak ke banyak. Oke. Setelah membuat buku dan mahasiswa, kita buat entitas buku ilmiah. Buku ilmiah. Untuk atributnya itu sendiri ada ISBN, tahun, dan penulis. ISBN, tahun, dan penulis. ISBN merupakan tipe datanya integer, data tahunnya
Saya pakai det. Untuk penulisnya pakai varchar 20. Nah, ini sebenarnya jadi primary key-nya ya. Ini ganti ISBN. Udah gini. Untuk kelas bunganya ini yaitu one to one. Many to one. Ini selanjutnya entitas komik. Untuk atributnya sendiri ada penulis dan volume. Penulis volume. Ini langsung ada. Varchar aja. Nah, untuk atribut dari komik ini yaitu yang pertama volume. Itu volume sendiri itu pakai integer karena merupakan PK-nya primary key. Yang kedua yaitu penulis dari komik. Untuk nama menggunakan varchar. Identifier-nya volume. Ini. Nah, untuk hubungannya yaitu hubungan kardinalitasnya yaitu many to one. Ini. Kecilkan. Ini adalah buat entitas journaling-nya. Di sini ada dua atribut yaitu volume dan isu. Jurnal ilmiah. Ini biar berbeda dari ilmiah. Ada aja yang merupakan PK-nya. Volume ilmiah yaitu isu. Menggunakan varchar 20. Untuk identifier-nya adalah volume ilmiah namanya. Volume ilmiah. Oke.
di sini aja. Kelihatan. Untuk hubungannya sendiri yaitu sama seperti komik dan buku ilmiah itu. Kardinalitasnya yaitu many to one. Ini oke. Nah, setelah itu kita buat entitas yang keenam, yaitu rekap peminjaman. Rekap peminjaman. Itu atributnya itu sendiri, ada ID rekap dan tanggal rekap. ID rekap, tipe datanya itu integer, yang merupakan satu primary key-nya. Yang kedua yaitu tanggal rekap. Untuk tanggalnya edit aja otomatis. ID rekap sudah oke. Ini sini untuk entitas yang ketujuh yaitu petugas. Untuk atributnya itu sendiri, ada ID petugas, nama, dan alamat. ID petugas, tipe datanya integer, yang merupakan primary key, nama petugas, varchar 20. Setelah itu ada alamat tugas. Untuk alamat pakai varchar juga. Identifiernya yaitu ID petugas. Ini untuk entitas yang ke-8 untuk entitas yang ke-8 yaitu inventaris purpose. Di dalam inventaris purpose ada 4 atribut, yaitu ID barang, integer, yang primary key-nya, nama barang, varchar 20. Yang ketiga, tanggal beli, date, dan kondisi barang, apakah keadaan baik atau
pakai varchar 20. Untuk identifiernya tadi ID barang. Oke. Nah, setelah itu buat kardinalitasnya, hubungannya antara rekap peminjaman dan petugas, yaitu one to one. Nah, di sini nama relasinya yaitu direkap. Jadi rekap peminjaman direkap oleh petugas. Untuk hubungan antara rekap peminjaman dan petugas, ada satu relasi yaitu direkap, yang kardinalitasnya yaitu one to one. Nama relasinya direkap. Untuk kardinalitasnya sendiri one to one. Nah, untuk petugas dan inventory purpose mempunyai relasi yaitu mendata dan kardinalitasnya one to many. Mendata one to many sudah benar ini. Ya. Nah, ini kan relasi. Nanti jika relasi ini digeneratkan ke CDM, PDM akan membentuk suatu entitas coba dulu generatkan ke PDM, kan CDM, generate ke PDM. Ini oke. Nah, berhasil. Kita coba. Nah, rapikan dulu. Ini rapikan. Nah, relasi tadi akan membentuk suatu entitas yaitu dipinjam. Sini. Di dalam entitas dipinjam ada ID pinjam, tanggal balik, tanggal pinjam. Ini pinjam. Tinggal tambahkan ID pinjam, tanggal balik, dan tanggal pinjam. Kamu sendiri ini ledger. Oke. Ini kalau tanggal update saya pakai ini juga. Oke. Nah, setelah ini kita pakai ini dulu sini, lalu kita generatkan CDM-nya. Oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, untuk
dipinjam ini kan ada relasinya itu namanya dicatat. Untuk kardinalitasnya yaitu banyak ke banyak. Oke, setelah itu saya generalkan kembali ke PDM-nya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Setelah digenerikkan ke PDM, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, saya akan menghapus yang dipinjam 2 ini. Lihat. Oke. Nah, seperti ini tampilan akhirnya. Buku memiliki beberapa jenis, yaitu buku ilmiah, komik, jurnal ilmiah, lalu buku dipinjam oleh mahasiswa. Setelah itu buku itu akan dicatat oleh petugas, direkap, termasuk di inventaris perpus. Begitu. Sekian pembuatan dari CDM ke PDM untuk tugas nomor 2 ini. Keberjalanan dari ini untuk tampilannya, ini PDM-nya, ini CDM-nya. Sekian, terima kasih.